Terus ya mata kuliah yang Bapak mata kuliah yang kita ampu sekarang ini adalah sejarah peradaban Islam di dunia modern, ya, yang disingkat SDIM. Ini saya sudah kirimkan tadi, bisa sudah dapat. Nanti dibagi di itu sebagai kontrak perkuliahan. Ada ya? Prof, sepertinya belum. Saya cek dulu, Prof. Oh, ada. Baru ada. masuk. Baru Ya, masuk, disusun Prof. saja. Iya. Jadi itu untuk sementara, sebenarnya sudah ada RVS-nya di Unismo. Bisa diminta nanti, dan inilah judulnya, tapi itu sudah diurai di RPS, dan itu ada pada dosen pemandu yang kedua, yaitu Pak Rasak. Nanti saya carikan lagi, mungkin masih ada filenya sama saya, kan saya berikan, tapi inilah topik inti dan pensyaratan untuk menulis suatu penulisan suatu karya, ya, karya atau makalah. Dan saya kira kitab rujukan itu ada di pedoman penulisan karya ilmiah yang sudah dibakukan oleh Unismo, ya, S3 Unismo. Itu di situ saja kita berpegang. Kemudian mata kuliah ini, ya, judulnya Sejarah Peradaban Islam, ya. Ya, jadi sejarah peradaban Islam itu sebenarnya istilah itu sama saja dengan sejarah dunia Islam modern, hanya kedengarannya kalau sejarah peradaban Islam itu ya di S1 sudah dipelajari, kemudian juga kalau di S2 itu sudah dinamika peradaban Islam. Kalau S3 sejarah dunia Islam modern. Nah, untuk sampai ke sejarah dunia Islam modern itu harus melalui dulu sejarah peradaban Islam. Ya, kalau di madrasah itu namanya sejarah kebudayaan Islam. Ada yang sudah dari madrasah, ya, sejarah kebudayaan Islam, baru di S1 sejarah peradaban Islam, di S2 namanya dinamika peradaban Islam. Kalau yang terakhir ini namanya sejarah dunia Islam modern. Itu semua tidak terlepas dari yang pertama. Hanya saja satu diajarkan di madrasah, di S1, tentu pembahasannya berbeda dengan pembahasan di bawah kelas itu. Jadi kenapa sampai kita belajar tentang sejarah dunia Islam modern? Itu karena di S1, S2 kita sudah pelajari Islam pada masa klasik, Islam pada masa pertengahan, dan Islam modern. Inilah yang kita pelajari. Kalau Islam masa klasik itu dimulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW sampai masuk ke Al-Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Spanyol, Umayyah di Spanyol, masuk dinasti-dinasti kecil di barat dan di timur, termasuk Turki Utsmani, termasuk Perang Salib, ya, sampai pertengahan. Nanti di S2 baru kita masuk, ya, bagaimana dinamika Islam, ya, setelah dia mulai berkembang pada masa Nabi, lalu dia mencapai masa keemasannya, lalu setelah masa keemasannya dia mundur karena terpecah belah, persatuannya tidak ada, sehingga nanti pada masa pertengahan datanglah namanya Perang Salib. Lalu berangsur-angsur dinasti Bani Umayyah runtuh di Spanyol setelah ia mengalami masa keemasannya. Dari situlah, dari masa keruntuhan dinasti Bani Umayyah di Spanyol dan setelah Perang Salib, maka penetrasi Barat masuk ke dunia Islam menjajah kita. Jadi semua negara Islam itu kembali bangsa Arab menjajah sampai ke Indonesia. Dari penjajahan itu di Mesir, di Prancis, di mana-mana, ya, dunia Islam yang dijajah, nanti akan muncul suatu masalah baru, yaitu ketika Prancis menduduki Mesir tahun 1789, dan disitulah mulai babakan modern. Islam mulai bangkit kembali. Inilah yang kita mau pelajari.
ya Islam bangkit kembali dan masa ini disebut dengan dunia Islam modern. Ya. Jadi berbicara tentang sejarah peradaban, kita sudah tahu semua apa itu istilah peradaban, apa itu sejarah, ya. Sejarah kita sudah tahu bahwa sejarah itu adalah peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu ini banyak peristiwa masa lalu tidak bermotifkan sejarah. Karena ada sejarah masa lalu tidak diketahui siapa pelakunya, tidak diketahui di mana tempatnya, tidak diketahui kapan terjadinya. Nah, itu bukan sejarah. Tapi itu kecenderungan kita menyatakan itu adalah mitos atau cerita-cerita masyarakat. Tapi kalau sejarah itu ada fakta, ada pelakunya, ada tempatnya, ada tahunnya, dan ada peristiwa. Itulah sejarah. Terus kita masuk di kebudayaan. Kebudayaan itu adalah awalan dari ke dan akhiran an, artinya budaya. Asal kata dari budi dan daya. Terus nantinya para pakar sejarawan menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Siapa yang berkarya, siapa yang mencipta, dan siapa yang merasakan itu manusia. Jadi kebudayaan itu adalah perilaku manusia. Nanti setelah kebudayaan ada, ya, baru ada peradaban. Jadi tingkat kebudayaan yang tinggi itu namanya peradaban. Peradaban itu juga bisa diartikan dengan civilization, bahasa asing. Nah, terus kalau kebudayaan itu namanya culture atau kebudayaan. Jadi tingkat tinggi dari kebudayaan itu adalah civilization atau peradaban, ya. Itu makanya ya karena ada Islam di situ namanya peradaban Islam. Yang kita mau pelajari adalah peradaban Islam. Nah, kenapa? Dari mana itu munculnya sejarah peradaban Islam? Itu sebenarnya titik awalnya itu sudah diberikan titik dasarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Letakkan dasarnya setelah dia ada di Madinah, dia mulai berkarya, ya, beride Nabi Muhammad, ya, karena memang sudah lepas dari rongrongan orang Quraisy. Rongrongan Quraisy, dia hijrah ke Madinah, langsung dia menjadi kepala negara dan langsung ya sebagai statusnya kepala negara, kepala pemerintahan di Madinah, sekaligus dia menjadi rasul. Jadi dua jabatan yang disandang. Kenapa di Mekah tidak berhasil, di Madinah berhasil? Karena di Mekah pada waktu itu adalah situasi dan kondisi geografis yang tidak mengizinkan. Ya, alamnya sangat panas, tidak bersahabat. Kemudian dia dikuasai oleh suku-suku. Dan juga ada kepercayaan lama di situ adalah kepercayaan jahiliyah yang sudah mendarah daging. Sehingga Nabi menjalankan dakwahnya itu susah untuk ya merubah keyakinan mereka. Artinya itu melalui perubahan ya yang lama ya berangsur-angsur tetapi pasti karena kepercayaan tradisi Arab jahiliyah itu yang kita sudah hafal semua itu menyembah berhala ya, membunuh anak-anak ya, dan macam-macam, selalu berkelahi, selalu berperang. Itulah tradisinya ya. Jadi kalau mau dilepaskan, Nabi Muhammad mau merubah tradisinya itu, samalah halnya merubah ya atau memisahkan mata putih dengan mata hitam. Itulah yang terjadi di Mekah. Akhirnya ya dia hijrah ke Madinah. Di Madinah nanti itu ya Madinah tadinya namanya Yastrib, lalu Nabi merubah menjadi Madinah. Apa artinya Madinah? Isu asal kata dari tamadun. Tamadun itu peradaban. Jadi Madinah itu adalah kota peradaban. Nah, sehingga nanti ya, jadi Nabi yang merubah itu dari Yastrib menjadi Madinah itu sudah mulai muncul peradaban di situ. Karena dia punya ide, ya baru itu diambil dari kata tamadun peradaban. Maksud itu mau ya merubah ya situasi dan kondisi Mekah itu menjadi situasi yang nanti menjadi situasi yang aman damai di Madinah, dan itu terjadi pada masa Nabi Muhammad. Itulah sebabnya maka kota Madinah itu disebut dengan kota Nabi ya, Madinatul Nabi, Madinatul Nabawi, Madinatul Rasul, Madinatul Munawwarah dan lain-lain.
ya, Madinah yang bercahaya. Jadi di situ namanya letak